Sains versus agama. Aduh, kayaknya perdebatan ini nggak ada habisnya ya. Nah, kali ini kita nggak akan ikut-ikutan cari siapa yang menang. Sebaliknya, gimana kalau kita coba bedah langsung arena pertarungannya? Biar kita lihat, jangan-jangan perang ini emang cuma ilusi dari awal. Oke, kita langsung aja ke intinya. Pertanyaan dasarnya kan ini ya. Apa ini beneran pertarungan hidup mati? Apa harus ada satu yang menang? Dan yang satunya lagi hancur lebur? Nah, ini dia salah satu alasan utama kenapa debat ini rasanya kayak muter-muter di situ aja. Karena kedua belah pihak seringkali nggak sadar. Mereka itu bertarung di medan yang salah, pakai senjata yang salah pula. Senjata yang nggak akan pernah bisa nyambung. Coba deh bayangin, yang satu ngomongin soal wahyu, soal ayat suci. Sementara satunya lagi bawa data empiris, hasil observasi. Ini kan udah bukan debat lagi namanya. Ini ibarat dua orang yang lagi monolog, tapi di frekuensi yang beda total. Nggak nyambung. Disinilah letak salah paham yang paling besar. Sains sebagai metode itu sebetulnya netral. Dia agnostik, dia nggak punya opini soal ada atau tidaknya Tuhan. Nah, yang sering bikin runyam itu adalah sebuah keyakinan yang namanya saintisme, yang bilang kalau sesuatu nggak bisa diukur oleh sains berarti itu nggak nyata. Ini udah lompatan filosofis, bukan lagi kesimpulan ilmiah murni. Dan disinilah ceritanya jadi makin seru. Kalau kita gali lebih dalam, ternyata dua kubu yang kelihatannya musuhan ini, fundamentalis agama dan saintisme garis keras, ternyata berdiri di atas fondasi logika yang sama-sama goyang. Kelemahan ini namanya penalaran sirkular. Gampangnya gini deh, ini tuh sama aja kayak bilang sebuah buku itu pasti jujur, cuma karena di dalam buku itu ada kalimat yang bilang buku ini jujur. Kan muter-muter di situ aja. Coba pikirin paradoks ini ya. Kalau ada yang bilang, hanya klaim yang terbukti secara ilmiah yang benar, pertanyaannya, gimana cara kamu ngebuktiin pernyataan itu secara ilmiah? Nggak bisa kan? Klaim itu sendiri bukan klaim ilmiah, tapi klaim filosofis tentang sains. Sains butuh logika buat kerja, tapi dia nggak bisa ngebuktiin logika itu sendiri. Nah, pedangnya berbalik arah nih. Sering banget kan kebenaran sebuah kitab suci dibuktikan dengan cara mengutip ayat dari kitab suci itu sendiri. Ini kan penalaran sirkular yang sama persis, cuma beda senjata aja. Jadi pada intinya, mereka ini kayak dua sistem operasi yang beda banget. Yang satu mulainya dari kepastian, dari otoritas. Yang satu lagi justru didorong sama keraguan dan selalu siap direvisi. Beda total cara kerjanya. Oke, sekarang ayo kita coba telusuri kedua jalan ini sampai ke ujung paling akhirnya. Dan ternyata, entah itu jalan rasionalisme murni atau jalan iman murni, dua-duanya akan membawa kita ke tempat yang sama, sebuah tepi jurang, tempat